Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Ya, apa kabarnya, Pak, hari ini? Eh, Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu juga apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah, kabar baik ya, Pak Eko. Nah, gimana, Pak, untuk pelaksanaan coaching hari ini? Apakah sudah siap? Insya Allah, Bu, sudah mempersiapkan berbagai bahannya, Bu. Iya, baik, Pak. Kalau begitu, sebelum ke proses coaching berlangsung, Pak ya, saya akan mengutarakan dulu atau memaparkan dulu rubrik penilaian yang nanti akan saya isi selama proses coaching Bapak dengan Ibu Khadijah berlangsung. Jadi Pak, saat proses coaching ini ada tiga hal yang akan saya observasi. Yang pertama yaitu prinsip coaching, Pak. Jadi nanti Bapak akan diobservasi apakah prinsip coachingnya ini sudah memuat aspek kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Ya, itu untuk di prinsip, Pak. Lalu saya juga akan mengobservasi kompetensi Bapak ketika coaching berlangsung. Apakah Bapak sudah memperlihatkan kehadiran penuh, memusatkan perhatian Bapak terhadap coaching. Lalu saya juga akan mengobservasi apakah Bapak sudah mampu mendengarkan secara aktif permasalahan-permasalahan yang Koci utarakan. Dan yang terakhir, saya juga akan mengobservasi bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap Koci itu sendiri, Pak. Nah, untuk yang terakhir, di alur coachingnya nanti saya juga akan mengobservasi apakah proses coaching Bapak ini sudah sesuai atau memenuhi alur tirta atau belum. Seperti itu, Pak Eko. Bagaimana kira-kira bisa dipahami ketiga aspek yang tadi, Pak, poin yang tadi Ya, insya Allah bisa dipahami, Bu. bisa dipahami ya, Pak. Baik, Pak Eko, sebelum ke tahap eh, coaching, sebelumnya ada pertanyaan praobservasi yang akan saya ajukan terhadap Bapak. Yang pertama nih Pak, pada coaching kali ini, tadi sudah saya utarakan, ada tiga kompetensi yang harus Bapak munculkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, Pak, Bapak ingin saya itu membantu Bapak untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Haruskah saya mengamati ketiganya atau mungkin bagaimana seperti itu, Pak? Terima kasih sekali, Bu. Eh, Kalau ditanya untuk pengembangan kompetensi, Bu, saya rupanya meminta ketiga kompetensi itu untuk diobservasi, Bu. Walaupun ya penekanan yang ingin saya perlihatkan mungkinnya dalam kurs nanti adalah bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti, Bu. Iya, Tapi dari baik. awal sampai akhir saya ingin ketiganya, Bu, diobservasi oleh Ibu. Baik, Pak. Jadi saya amati keseluruhannya saja ya, Pak ya, dari ketiga kompetensi yang tadi saya amati. Nah, nanti pada bagian tertentu, mungkin khususnya pada bagian eh, pertanyaan berbobot tersebut atau bagian identifikasi masalah, nanti saya lebih maksimalkan lagi perhatian saya ya, seperti itu ya, Pak. Iya, Bu. Nah, Pak, dari pernyataan Bapak tadi nih, terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan pada coaching saat ini, apa yang menyebabkan Bapak mempunyai penilaian atau anggapan seperti itu? Kenapa harus di pertanyaan berbobot seperti itu, Pak? Bapak merasa harus diperhatikannya. Iya, Bu. Saya merasa ya ketika saya melakukan coaching sebelum-sebelumnya, Bu, ya, terhadap coaching, jadi saya belum mampu memaksimalkan bagaimana saya membuat, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali koci ketika dia itu menemukan atau memecahkan masalahnya, Bu. Sehingga saya merasa eh, kesulitan koci itu
berakibat dari pemahaman saya ketika memberikan pertanyaan kepada coach tersebut. Rupanya seperti itu, Bu. Ya, jadi ada sebab akibat ya Pak ya. Jadi jika pertanyaan Bapak tidak cukup mengeksplorasi, Koci akan kesulitan menemukan solusinya ya Pak ya, Ya, seperti itu. betul. Ya, baik Pak, dari observasi yang kita lakukan bersama ini, adakah harapan Bapak ke depannya seperti apa? Ya, Bu. Ketiga ketiga pengembangan kompetensi ini mungkin Bu baru perkiraan saya ya, saya menguasai di 2 kompetensi. Tetapi saya berharap observasi yang Ibu lakukan terhadap saya itu mampu melihat atau menilai Ibu itu ya, dari Ya, segi kekurangan ataupun kelebihan yang saya kuasai ketika saya nanti melakukan coaching. Itu harapan ya, saya, Bu. ya, ya. Baik Pak, jadi harapannya mungkin nanti Bapak bisa menindaklanjuti hasil coaching saat ini ya Pak ya, berdasarkan eh, observasi yang saya lakukan seperti itu ya Pak ya, melalui rubrik penilaian yang tadi. Baik, Pak Eko, bagaimana bisa dimulai kegiatan coachingnya bersama dengan Bu Khadijah? Ya, Bu. Sekarang saya mau masukkan Bu Adijah, Bu, ya, ke dalam room ini, Bu. Ya, Sebentar, Bu. ya. Jadi nanti selama Bapak proses coaching, saya mengamati ya Pak ya. Ya, Saya mengamati dan mudah-mudahan tidak merasa terganggu ya. Jadi prosesnya berjalan seperti biasa saja, Pak. ya, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu Adijah. Waalaikumsalam, Pak Eko. Gimana, Bu Adijah? Sinyalnya sudah bagus, Bu Adijah? Alhamdulillah cukup baik, Bapak, cukup bagus. Terima kasih, Bu Adijah, ya. Sebelumnya, Bu Adijah, di room kali ini, ya, di Zoom ini ada Ibu Fitri sebagai observer, ya. Iya, baik. Ibu jangan merasa terganggu. Kita menjalaninya seperti biasa aja, Bu, ya. Iya, iya, baik, Pak. Ya, Bu, sesuai kesepakatan kita, ya, kita akan melakukan coaching, nih. Dulu kan Ibu saya sampaikan kepada saya, nah ada sedikit keluhan terkait pembelajaran di kelas Ibu. Nah, keluhan seperti apa, Bu, yang Ibu sampaikan kepada saya itu, Bu? Iya, Pak Eko, kebetulan sudah beberapa hari ini saya kepikiran ya dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Saya membutuhkan mungkin tempat sharing ya, mungkin dengan sharing atau melakukan percakapan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya ini kedatangan murid baru ya, jadi ada murid pindahan Pak Eko dari sekolah lain. Mungkin sudah berjalan 3 minggu lebih murid tersebut masuk di sekolah saya. Murid tersebut kebetulan masuk di kelas saya di kelas 5. Nah, Pak Eko, yang menjadi permasalahan ini dari awal masuk siswa ini diantar oleh ibunya ke sekolah. Mungkin tidak hanya diantar, tapi harus ditunggui sampai pulang. Jadi kalau tidak ditunggui, mungkin anak ini kalau ibunya pulang, inginnya ikut pulang mengikuti ibunya. Selain itu, ketika di kelas juga anak ini menjadi apa ya Pak Eko kurang fokus terhadap pembelajaran karena sering melihat ke jendela mungkin untuk memastikan apakah ibunya masih ada di luar seperti itu Pak Eko. Jadi menurut saya anak ini kalau sudah di usia kelas 5 meskipun sudah murid baru tapi karena ini sudah berjalan 3 minggu seharusnya menurut saya murid tersebut sudah bisa lebih mandiri ya. Mungkin kalau berangkat sekolah tidak harus diantar ibunya, mungkin bisa bersama-sama dengan temannya. Kalau mungkin pada hari-hari pertama masuk sekolah diantar ibunya, saya masih memaklumi. Tapi kalau keterusan sampai 3 minggu ini ya, menurut saya menjadi masalah juga ya.
Mungkin bukan hanya untuk saya masalahnya, tapi juga mungkin untuk ibunya yang setiap hari mengantar. Mungkin ibunya juga banyak kegiatan yang terganggu seperti itu, Pak Eko, karena harus mengantar anak ini tiap hari. Seperti itu, Pak Eko. Ya, Bu. Jadi kendalanya anak tersebut harus diantar oleh ibunya ya, sehingga tidak mandiri, Ya, Bu ya. Untuk iya, siswa kelas 5 seharusnya tidak seperti itu. Nah, iya. hanya tidak mandiri saja, Bu. Ya, Dampaknya, Bu. jadi Pak Eko anak ini bukan hanya tidak mandiri, tapi mungkin sulit juga berbaur dengan teman-temannya. Mungkin karena anak ini sulit berbaur dengan teman-temannya, sehingga mungkin anak ini merasa kurang nyaman di sekolah ditinggalkan ibunya. Jadi mungkin dia merasa nyaman kalau ibunya ada, karena mungkin merasa belum akrab dengan teman-temannya. Selain itu mungkin juga karena anak tersebut masih enggan ya dengan saya. Mungkin karena bagi dia saya ini guru baru seperti itu, Pak Eko. Iya, Bu. Jadi dampaknya itu anak-anak merasa malu juga ya, Bu ya, faktornya. Iya. Apakah ada langkah Ibu yang Ibu akan lakukan, Bu? Ya mungkin Pak Eko rencana yang akan saya lakukan karena saya mungkin menurut pendapat saya anak ini masih kurang nyaman ya dengan sekolah baru, dengan lingkungan baru, kemudian juga belum akrab dengan teman-temannya. Mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan, saya akan menyediakan lingkungan pembelajaran yang nyaman bagi anak tersebut, mungkin dengan cara menghias kelas atau mendekorasi kelas supaya lebih menarik dan menyenangkan, mungkin dengan menghiasi kelas tersebut dengan hasil-hasil karya siswa agar siswa lebih merasa bangga dan merasa dihargai. Mungkin selain itu, di dalam proses pembelajaran juga mungkin saya akan melakukan pengelompokan pembelajaran sehingga siswa tersebut bisa berinteraksi dengan teman-temannya dengan harapan bisa mengakrabkan anak tersebut. Selain itu mungkin juga agar anak tersebut tidak enggan ya sama saya, mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, mungkin Pak Eko dengan mengintegrasikan permainan-permainan edukatif yang menyenangkan, mungkin yang melibatkan siswa ini secara berkelompok. Mungkin selain membuat siswa ini senang, tertarik, mungkin anak ini juga akan bisa berteman atau lebih akrab lagi dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin seperti itu, Pak Eko. Menarik sekali, Bu ya, rencana Ibu, langkah Ibu nanti ya. Selanjutnya, Bu, apakah sudah ada komitmen atau pihak yang Ibu libatkan belum, Bu? Nah, mungkin kalau pihak yang akan saya libatkan karena ini saya rencananya akan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman ya, yang mungkin bukan hanya di kelas saya saja, tapi di lingkungan sekolah. Mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, mungkin bagaimana kami berupaya berkolaborasi dalam mengupayakan lingkungan sekolah atau membiasakan budaya positif di sekolah, sehingga mungkin kelas atau sekolah kami lebih terasa nyaman, mungkin lebih kondusif untuk pembelajaran, sehingga membuat anak ini merasa betah dan nyaman di sekolah. Seperti itu, Pak Eko. Selanjutnya, Bu ya, target, Bu, waktunya untuk langkah perbaikan Ibu itu berapa lama, Bu, target yang Ibu fokuskan ke dalam perbaikan terhadap anak tersebut? Ya, mungkin kalau berbicara target ya Pak Eko, sulit juga kalau menargetkan anak ini benar-benar bisa lepas dari ibunya atau bisa mandiri. Tapi mungkin akan saya lakukan secara bertahap. Kira-kira mungkin saya menargetkan waktu sekitar 2 minggu ya. Upaya saya ini mungkin mulai dari menghias kelas, kemudian menerapkan pembelajaran yang menyenangkan tadi. Saya akan lihat dampaknya terhadap murid tersebut mungkin selama 2 minggu.
Dan mungkin kalau dalam waktu 2 minggu anak ini masih belum bisa mandiri, mungkin saya akan mungkin mencari ide-ide yang lain untuk bisa menangani anak ini lagi. Mungkin seperti itu, Pak Eko. Baiklah Bu, jadi hanya 2 minggu saja Bu ya. Berarti nanti Kira-kira. 2 minggu ke depan saya akan beritahu Ibu untuk berdiskusi kembali terkait perbaikan yang akan Ibu lakukan sekarang ini. Nah, Bu, rupanya ini adalah pertanyaan terakhir ya dalam sesi kali ini. Bagaimana nih Bu, ketika Ibu sudah melakukan coaching dengan saya Bu, perasaan Ibu seperti apa? Iya, Dan baik Pak hasilnya Eko. juga bagaimana Bu? Iya, alhamdulillah setelah saya melakukan coaching ya dengan sharing dengan Pak Eko, saya ini yang tadinya bingung ya, bingung belum tahu apa ide yang dapat saya terapkan untuk mengatasi permasalahan ini, tapi setelah kita melakukan coaching, pemikiran saya mulai sedikit terbuka dan alhamdulillah saya menemukan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Jadi alhamdulillah Pak Eko, coaching ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Terima kasih Pak Eko, sangat membantu sekali bagi saya. Terima kasih Bu ya, mudah-mudahan perbaikannya lancar. Kemudian nanti tidak lupa ya, 2 minggu ke depan saya akan menghubungi Bu kembali ya. Siap Pak Eko, kita sharing Terima lagi kasih ya Bu. Pak Eko. Iya siap. Iya, Terima kasih ya Bu. sama-sama Pak Eko. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Eko, bagaimana? Sudah selesai ya coaching dengan Bu Khadijah. Alhamdulillah, saya simak coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Alhamdulillah Bu, sedikit lancar Bu menurut saya. Oh, sedikit lancar ya, tapi menurut saya lancar lah, lancar prosesnya tidak ada kendala teknis seperti itu Pak. Nah, Pak Eko, untuk yang selanjutnya, tadi kita pertanyaan praobservasi sudah, pelaksanaan coachingnya juga sudah. Ini masih ada tahap lanjutan, Pak. Jadi ini ada tahap pasca observasi, di mana pada tahap pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak sebagai bagian dari lanjutan proses coaching yang tadi, ya Pak ya. Ya Bu. Ya, Pak, menurut Bapak, bagaimana nih performa Bapak saat tadi melaksanakan coaching? Apakah Bapak merasa sudah mampu memunculkan 3 kompetensi inti dari coaching itu sendiri, Pak? Ya Bu, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya Bu, dalam melaksanakan coaching dengan Bu Khadijah, saya masih ada kesulitan Bu ya, ketika membuat pertanyaan dalam tahapan menggali masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh Ibu Khadijah. Jadi saya tidak mampu bagaimana nih memunculkan solusi atas penyelesaian masalah dalam permasalahan Bu Khadijah tersebut, Bu. Seperti saya tadi utarakan, Bu ya, sesuai di awal, saya mengalami kesulitannya itu terkait dengan langkah membuat pertanyaannya, Bu. Iya, Karena hanya pertanyaan terbuka yang saya munculkan begitu, Bu. iya, Pak. Jadi tetap konsisten dari awal bahwa Bapak merasa kekurangan Bapak itu ada di situ ya, di menggali pertanyaan atau memberikan pertanyaan berbobot. Nah, apa yang membuat Bapak punya penilaian demikian selain eh, tadi yang Bapak utarakan, Bapak tidak bisa mengeksplorasi eh, jawaban Bu Khadijah. Adakah faktor lain, Pak? Mungkin dengan pembuatan pertanyaan itu sendiri, Bapak merasa kesulitan atau bagaimana menurut penilaian Bapak? Ya, Bu. Jadi saya awalnya ya sudah merancang bagaimana nih percakapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. Tetapi ketika saya melakukan coaching ini justru
kata kunci dari jawaban coachingnya tersebut tidak bisa kaitkan dengan pertanyaan lanjutan begitu Bu. Nah sehingga Oh, si coachingnya juga sedikit ada hambatan dalam menemukan solusi Bu. Jadi saya hanya fokus terhadap permasalahan, kemudian tujuan yang ingin dicapai, sementara dalam menggali masalahnya, dalam memecahkan masalahnya tidak saya lakukan gitu Bu. Tidak saya berikan masukan, maksudnya tidak saya memberikan asumsi supaya Bu Khadijah itu bisa memberikan solusi sendiri gitu Bu. Nah terkait hal tersebut saya rasa Bu, dalam cara menggali pertanyaan yang berbobot ini perlulah pengembangan diri yang saya lakukan begitu Bu. iya. Baik Pak, Bapak sepertinya sudah menyadari ya Pak ya, Iya Bu. sepenuhnya bahwa memang kesulitan Bapak ada di poin kompetensi pertanyaan. Nah Pak, izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari proses saya mengamati coaching Bapak dengan Ibu Khadijah tadi, barangkali bisa menemukan inti dari permasalahannya ya Pak ya, atau bisa menemukan titik temu atas masalah yang terjadi pada saat proses coaching tadi. Jadi begini Pak, dari hasil observasi saya ketika coaching tadi, saya mengamati pada saat Bapak mengcoaching Bu Khadijah nih, ada alur cerita yang terlewat Pak. Jadi tadi Bapak tidak menanyakan tujuan nih, tujuan kita coaching ini untuk apa Bu Khadijah, seperti itu ya. Tadi Bapak terlewat, jadi tidak Ya, ditanyakan eh, tujuannya dari coaching ini Bu Khadijah itu ingin seperti apa. Nah ya, itu tadi jadi Bapak tadi langsung memvalidasi masalah ya. ya Bu. Lalu eh, secara kalau di present di kompetensi kehadiran penuhnya sudah bagus, Pak ya. Lalu Bapak juga mendengarkan secara aktif sudah maksimal ya, menurut saya. Jadi Bapak merasa membuat pertanyaan itu berbobot itu kurang karena Bapak hadir sepenuhnya di sana ya Pak ya, karena Bapak Ya, hadir, Bapak mendengarkan aktif. Jadi kalau Bapak tidak hadir sepenuhnya, Bapak tidak mendengarkan secara aktif, Bapak tidak akan tahu kelemahan Bapak di mana. Jadi dari kelemahan membuat pertanyaan itu saya yakin Bapak hadir sepenuhnya di sana dan saya yakin Bapak sudah mendengarkan dengan baik apa saja yang diutarakan oleh Koci Pak. Namun betul tadi di pertanyaan tadi Bapak sempat mengajukan pertanyaan kepada Bu Khadijah, apakah permasalahannya hanya itu saja? iya, Ya, kan gitu ya iya, Pak ya. iya, Apakah permasalahannya hanya itu saja? Itu terjadi ketika diidentifikasi masalah. iya, Sehingga jawab Bu Khadijah, ya itu saja seperti itu ya. Ya, jadi kalau menurut saya itu kan bentuk pertanyaannya itu adalah bentuk pertanyaan tertutup ya Pak ya. Bentuk pertanyaan tertutup. Jadi kalau Coach Ci disuguhkan bentuk pertanyaan yang seperti itu, pasti jawabannya antara ya dan tidak. tidak, Bapak ya. Jadi betul tidak akan tergali apa potensi permasalahan yang sebenarnya. Padahal kalau misalkan tadi Bapak mengajukan pertanyaan terbuka seperti menurut Ibu adakah hal lain seperti itu ya, adakah hal lain atau bagaimana, mengapa seperti itu. Jadi mungkin nanti selain anak yang Bu Khadijah ini bermasalah ini, tadi kan menurut Bu Khadijah hanya kurang kemandirian. Nanti kalau pertanyaannya terbuka, mungkin nanti bisa tergali penyebab-penyebab yang lain juga, Pak. Iya, Mungkin dari sisi psikologisnya anak tersebut tidak memiliki rasa percaya diri mungkin, atau mungkin juga tidak ada rasa kenyamanan di kelas, atau mungkin tadi tidak merasa nyaman dengan lingkungan baru, dengan atau kesulitan berinteraksi dengan guru, dengan teman seperti itu. Jadi menurut saya tadi di situ ya Pak ya,
apa eh, kekurangannya mungkin. Jadi bisa dikembangkan lagi nanti di kemudian hari, Pak. Jadi bentuk pertanyaannya itu kalau bisa di coaching itu bentuk pertanyaan terbuka, Pak. Apa, mengapa, bagaimana itu lebih menggali sifatnya ya, Pak ya, lebih menggali eh, potensi juga mampu memancing memancing coach untuk mengeluarkan ide-idenya, Pak. Menurut Bapak, apakah yang saya utarakan ini benar, Pak? Apakah Bapak juga merasakan tadi saat proses coaching ada kekurangan seperti itu? Iya benar, benar, benar sekali Bu. Jadi harusnya ya alur ceritanya itu lengkap ya dari mulai tujuan, Iya, kemudian identifikasi. Nah, saya iya, melewati alur tahapan tujuan Bu ya. Jadi tadi saya tujuan. Jadi ya menanyakan kurang masalah. kurang kurang iya kurang sistematis seperti itu, Ya, Pak, urutannya. Kalau di alur Tirta. Kalau untuk kompetensi itu Bapak hanya memiliki kekurangan di mengajukan pertanyaan, bentuk pertanyaannya ya Pak. Kalau ya, cara Bapak bertanya sudah baik, hanya saja bentuk pertanyaannya Pak yang mungkin dikembangkan lagi, jangan hilangkan kalau bisa bentuk-bentuk pertanyaan yang sifatnya tertutup. Jadi kalau pertanyaan tertutup, jawaban dari coach juga tertutup, jadi tidak akan tergali potensinya Pak. Eksplorasinya akan kurang seperti itu ya Pak ya. Nah, tadi Bapak kalau sudah menyetujui berarti persepsi kita sama ya Pak ya. iya Bu. Persepsi kita sama ya. Ah, Ya. persepsi kita sudah sama bahwa permasalahannya di situ. Nah Pak, lalu rencana tindakan Bapak yang selanjutnya bagaimana nih Pak atas kekurangan-kekurangan yang tadi muncul saat coaching berlangsung, Pak? Ya Bu. Jadi menurut saya ada dua Bu ya, sesuai dengan catatan Ibu yang sudah saya sepakati Bu. Saya belajar lagi mungkin Bu ya tentang bagaimana alur percakapan dalam Tirta ini sehingga saya bisa mendalami tahapan pertama itu kita harus punya tujuan dulu ya bersama coach. Iya, betul, betul, Kemudian betul, Pak. identifikasi, rencana dan terakhir mungkin tanggung jawab kita sebagai coach kepada coach gitu ya. Nah, yang kedua Bu, langkah saya dalam pengembangan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot itu, saya mungkin Bu akan mencoba belajar tentang bagaimana nih cara membuat pertanyaan yang lebih terbuka. Nah, pertanyaan lebih terbuka dengan belajar di keseharian Bu ya, di lingkungan Iya, pekerjaan. betul, bisa, bisa, Pak. Bisa Bisa. direalisasikan juga pada peserta didik Bu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya buat diaplikasikan ke dalam pembelajaran mungkin Bu ya, nantinya Ya, saya pun akan membuat pertanyaan-pertanyaan pembanding Bu. Ini nih pertanyaannya berbobot atau pertanyaannya ini tertutup atau terbuka. Nah, dari sana mungkin saya bisa mencari tahu hasil-hasil pertanyaan yang saya buat itu, bagaimana nih respon peserta didik atau bagaimana nih respon, orang yang ditanyakan dengan pertanyaan tersebut gitu, Bu. Selain itu juga, Bu, mencari referensi lain mungkin, Bu, ya. Referensinya bisa saja saya kalau searching, Bu, ya, di sekarang ini kan, sudah zamannya, Bu, ya, bisa di YouTube, mungkin bisa di internet betul, ya, betul, eee, iya betul, Pak. cara-cara bertanya dengan kalimat yang bisa menggali jawaban dari orang lain. Mungkin langkahnya baru itu saja, Bu, ya, rencana saya. Iya, iya. Menarik sekali ya, Pak Eko. Jadi Bapak akan mencoba membuat beberapa pertanyaan, ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup yang akan menjadi pertanyaan pembanding ya, dan Ya, itu akan Bapak uji cobakan terhadap peserta didik Bapak dalam proses pembelajaran ya Pak ya. iya, betul, Bu. Jadi bisa nanti langsung terlihat hasilnya kalau pertanyaan tertutup peserta didik responnya bagaimana, kalau pertanyaan terbuka peserta didik akan responnya bagaimana. Eh, nah, Pak, kapan itu akan dilaksanakan rencana Bapak yang tadi? Besok, Bu, mulai pembelajaran
saya akan melakukan hal tersebut, Bu. Ya, besok sudah mulai diuji cobakan, berarti Bapak dalam waktu dekat ini harus sudah kumpul ya referensinya seperti itu, Pak. Nah, selain peserta didik, Pak, adakah pihak lain yang akan Bapak libatkan atau cukup dengan peserta didik saja dalam proses pembelajaran? Dengan sesama guru di sekolah mungkin, Bu, ya, saya bisa menguji cobakannya ketika di jam-jam istirahat atau di jam pulang mungkin, Bu, ya, sebelum jadwal pulang saya akan menguji cobakannya itu kepada rekan sesama kerjaan di sekolah. Jadi guru Pada rekan sejawat dilibatkan, ya? ya, rekan sejawat. Iya, iya. Mungkin kalau ke peserta didik dalam lingkup pembelajaran, kalau ke rekan sejawat nanti pertanyaannya bisa dalam lingkup hubungan kerja seperti itu ya Pak ya. Ya, baik Pak Eko, demikian pertanyaan pasca observasi yang saya bisa paparkan dari kegiatan observasi kita kali ini. Tentu ini saya catat ya Pak seluruhnya mulai dari tahapan praobservasi, ketika observasi berlangsung dan juga pasca observasi. Nah ini hasilnya ini nanti bisa Bapak jadikan refleksi diri, begitu juga dengan diri saya untuk kemudian nanti dijadikan sebagai bahan tindak lanjut Pak. Barangkali ke depannya Bapak akan melaksanakan coaching lagi dengan rekan sejawat yang lainnya seperti itu Pak. Bagaimana Pak Eko dari kegiatan observasi kali ini, hal-hal apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari awal sampai akhir? Mungkin ada beberapa poin yang ingin Bapak sampaikan, hal-hal yang Bapak dapatkan seperti itu. Ya, Bu, saya merasa senang sekali, Bu, ya, diobservasi oleh Ibu terkait dengan harapan dari awal juga ya. Ternyata banyak sekali kekurangan atau kelemahan dalam hal melakukan coaching yang saya lakukan. Nah, mudah-mudahan seperti Ibu bilang tadi ya, refleksi ini menjadi bahan perbaikan ke depannya. Saya Iya, melakukan betul. coaching, baik itu dengan rekan sejawat ataupun coaching kepada peserta didik juga, Bu, ya. Nah, Iya, mungkin untuk kelebihannya tidak merasa puas, Bu, ya, tetapi harus dijaga, harus konsisten supaya kedepannya berkelanjutan dengan coaching yang saya laksanakan agar lebih baik. Itu mungkin, Bu, dari hasil observasi yang saya dapatkan dari Ibu. iya. Baik Pak, mudah-mudahan ini memberikan manfaat ya untuk saya, untuk Bapak, juga untuk Ibu Hodijah dalam kegiatan observasi kali ini. Jadi kita sama-sama belajar. Di sini kita sama apa tidak ada siapa yang paling tinggi, yang paling rendah, tapi kita belajar bersama-sama ya Pak. Kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki diri ke depannya. Bagaimana Pak Eko? Apakah cukup untuk observasi kali ini? Adakah hal lain yang ingin Bapak tanyakan? Sudah cukup, Bu, puas sekali saya diobservasi oleh Ibu. Terima kasih ya, Bu. Oh, Mohon maaf iya, mengganggu iya, waktunya, Ibu. sama-sama. Oh iya, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa ya, kan saya sudah meluangkan waktu untuk observasi ini, jadi tidak merasa terganggu dan terima kasih jika Bapak merasa terbantu oleh proses pengamatan saya. Ya, sekian Pak Eko ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga atas waktunya Pak Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.